Ya, selamat siang. Jumpa lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Andum Kabro kali ini adalah masih bab wayang. Akan saya lanjutkan bab wayang yang mungkin yang kalian sudah lihat di video saya sebelumnya kurang lengkap atau kurang komplit. Kali ini saya akan melengkapi dikit demi sedikit, terutama bagaimana lahirnya Buto, lahirnya Ponokawan, dan lahirnya Pendowo. Ya. Lahir Buto itu adalah yang pertama adalah kuping atau telinga, terus yang kedua adalah mulut, ketiga hidung, terus mata, terus kepala. Artinya kemurkaan seseorang itu atau amarah seseorang itu asal mula dari kuping, dari telinga. Lalu mulutnya baru berbicara. Lalu mata melihat, lalu ego dan kepala kita ini yang egonya. Apakah di dalam kemurkaan itu tidak ada kebaikan? Ada. Masih ada sedikit kebaikan yang dibela oleh egonya, yaitu asal mulanya kamurkan. Jadi supaya mencegah kamurkan itu semua, ini kan lahirnya dari segumpal darah yang kotor. Makanya untuk mencegah ini terjadi, supaya kita tidak gampang marah, tidak gampang murka, darah kita ini harus bersih. Ya. Supaya nitisnya nanti kepada anak cucu kita darah yang baik, bukan darah yang kotor. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu adalah lahirnya Pandowo. Lahir Pandowo itu adalah Werkudara atau Bima, Arjuna, Nakula Sadewa, dan Puntadewa. Yang pertama yaitu adalah Puntadewa. Sebenarnya sih Puntadewa itu bukan yang pertama ya. Sebenarnya yang pertama itu adalah Bima. Cuman pada saat itu Bima masih terwujud bungkus. Makanya belum bisa disebut lahir. Lah akhirnya lahirlah Puntadewa. Setelah itu baru Arjuna, dan setelah itu Nakula Sadewa. Lah Bima itu adalah bayu atau angin atau napas. Lalu Puntadewa itu adalah jantung. Arjuna itu adalah mata. Nakula Sadewa itu adalah lahir batin. Lalu apakah napas itu atau bayu itu masuk ke dalam diri kita ini sudah sebenarnya yang namanya lewat rasa, ya, lewat ke dalam, baru di situ ada yang namanya Puntadewa. Ya, Puntadewa itu adalah jantung. Sebenarnya intinya nyawa dengan wadah itu ya, dengan raga itu duluan nyawa. Cuman kalau nyawa, kalau tidak ada wadah, tidak ada tempat, ya mau di mana kan. Intinya seperti itu. Lalu Nakula Sadewa yaitu lahir batin. Lahir batin itu adalah harus sama, harus kembar. Kalau lahirnya iya, batinnya harus bilang iya. Karena kalau lahirnya enggak, batinnya bilang iya, tidak sinkron, justru itu akan mengotori rasa. Ya. Itu rasa yang dikotor, perasaan kita menjadi bohong, menjadi dusta. Artinya kita sudah mendustai diri kita sendiri, sudah mendustai nyawa. Ya. Itu bab dari rasa. Lalu mata itu adalah ada mata kasar, ada mata batin, ya. Atau mata ini juga banyak, ada mata kepala dan mata di jantung dan di hati. Nah, ini semua punya fungsi yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu lahirnya Ponokawan, yaitu adalah Semar Petruk Gareng Bagong. Ya. Lahirnya Semar sudah diceritakan, mungkin banyak juga yang belum tahu, tapi bagi orang yang sudah tahu cukup jadi pelengkap saja. Bahwa Semar itu lahir adalah
bulat telur menjadi 3 bagian, yaitu adalah Togok, Semar, dan Batara Guru. Ya. Semar itu adalah lambang samar atau jati diri kita ya. Jati diri seseorang itu masih samar kalau belum bisa menentukan jalannya atau pilihannya. Togok itu artinya lugak logok, macam orang bingung karena alam dunia ini kosong kalau kita tidak ada patokan. Ya. Kalau kita sadar bahwa kita ini hidup dan dihidupkan, ya kan? Adanya kita adalah adanya Tuhan atau adanya Tuhan adanya kita, ya, maka akan suatu jadi pancar semacam semar. Ya. Guru itu adalah Batara Guru ini melambangkan keserakahan. Maka dia tangannya 4. Kadang kesaktian, kekuatan itu akan merubah diri kita menjadi serakah seperti Batara Guru. Dan kalau sudah sifat serakah seperti itu, maka buruklah yang kita dapat. Lalu dari mana Gareng dan Petruk Bagong? Ya. Gareng dan Petruk itu adalah adik kakak yang dilahirkan dari anak jin, yaitu Gandarwo. Dan ketika itu Semar sedang bertapa, dia jatuh di pangkuannya dan akhirnya dirawat menjadi besar, yaitu adalah Petruk dan Gareng. Artinya seseorang yang masih mengikuti hawa nafsu atau nafsu amarah ya, itu tidak bisa menemukan jati dirinya. Tapi sebaliknya, orang yang bisa tenang semacam Semar waktu tapa, duduk di situ dengan ketenangan, justru dia bisa mengendalikan nafsu amarah dan justru akan bisa menemukan jati dirinya. Karena Petruk itu melambangkan nafsu amarah. Lalu Gareng itu apa? Gareng ini adalah kenapa kakinya pincang 1 dan tangannya bengkok 1. Artinya kalau tangan kita berbuat baik, nggak perlu dipamerin, nggak perlu ditonjolkan, karena semua baik dan buruk itu sudah kewajiban dan sudah tidak bisa dipisahkan, dan hanya Tuhan yang bisa menilai baik dan buruk itu tadi. Lalu nafsu amarah yaitu Petruk, yaitu dia selalu dekat dengan Semar. Ya. Kenapa? Nafsu amarah itu memang yang paling utama dikuasai oleh Semar supaya dia tidak terbawa emosi. Lalu kaki pincang si Gareng itu apa? Kaki pincang itu artinya langkah kita ini harus lebih hati-hati, jangan sampai kesandung atau salah langkah. Ya. Itu Gareng. Lalu Bagong. Bagong itu seperti apa? Bagong itu kalau di Jawa Barat namanya cepot, ya. Kalau di daerah Purwokerto adalah bawor, ya. Kalau bahasa umumnya dikenal dengan kata bagong. Bagong itu adalah anak ciptaannya Semar sendiri, gitu. Bayangannya Semar sendiri. Artinya gini, wujud kita ini adalah bayangan dari Tuhan sebenarnya. Ya, Tuhannya itu adalah jati dirinya. Lah itulah Bagong. Makanya di dalam Ponokawan, kenapa Semar selalu keluar belakangan atau di saat dibutuhkan? Karena apa? Yang pertama, hidup untuk bergaul ini adalah sebuah raga, sebuah bayangan, hanya sebuah guyonan, ya, atau sebuah candaan, bahasanya seperti itu. Baru orang itu untuk mencapai jati diri harus bisa ngatasi itu semua. Tetapi ya, di sini tidak boleh candaan yang kelewat batas. Makanya Ponokawan ini selalu diikuti dengan Arjuna atau Abimanyu atau Semar. Artinya supaya candaan kita ini dilihat, ya, tidak melampaui batas, supaya ada batas-batas candaan itu sendiri.
Nah, setelah bisa diawasi, diiring dengan benar, maka Ponokawan ini abadi. Cerita Ponokawan ini cuma di Jawa ya. Di India tidak ada cerita wayang yang namanya Ponokawan, hanya di Jawa. Jadi artinya sebenarnya ini bukan cerita apa, tapi ini adalah suatu adat ya, adat Jawa. Makanya kita harus bisa tahu adat sebenarnya seperti apa. Makanya jangan dikaitkan dengan sesuatu apapun. Itulah cerita-cerita wayang dari Jawa, tentu berbeda dengan cerita-cerita wayang dari India. Cukup sekian, andum kawruh ujang rawing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.